Halo, selamat pagi. Adresius Juwandono di sini. Selamat tersesat ke channel saya sekali lagi. Namun saya berjanji saya tidak akan menyesatkan Anda. Topik saya kali ini adalah bagaimana kita mengolah transkrip dari focus group discussion dengan menggunakan MaxQDA. Seperti kita tahu, focus group discussion adalah kegiatan mewawancarai beberapa informan kunci, bisa sampai 5-10 orang. Sedemikian sehingga kita bisa mendalami apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan terhadap satu permasalahan atau terhadap satu isu. Nah, transkripnya bisa panjang sekali karena wawancaranya ini bisa makan waktu lama. Ya. Nah, ketika kita umpankan ke MaxQDA, MaxQDA bisa memilah-milah transkrip dari focus group discussion itu menjadi suara dari setiap responden. Jadi kita bisa mengkodekan banyak sekali dari ujaran atau hasil wawancara omongan dari setiap responden. Bayangkan kalau kita punya 10 orang saja, sudah berapa banyak kode yang bisa kita kembangkan dari ke-10 orang responden itu. Nah, kalau kita pakai cara manual tentunya sangat makan waktu. Tapi di MaxQDA, kita bisa melakukannya dengan lebih efisien. Selain itu, kita juga bisa mengolah beberapa variabel yang bisa kita ambil atau kita tentukan dari para responden, seperti misalnya jenis kelaminnya, usianya, profesinya, statusnya, dan segala macam. Kita bisa mengolah variabel itu dan mengkaitkannya dengan pendapat mereka. Jadi saran saya kalau ingin melakukan focus group discussion, maka ketahuilah juga data-data pribadi mereka, usia, status, pekerjaan, ya, jenis kelamin, mungkin jabatan di perusahaan, ya, itu akan sangat berguna ketika kita memilah-milah variabel dan kemudian mengkaitkannya ke topik atau kode yang sudah kita kembangkan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita saksikan sajian saya. Baik, inilah topik kita, yaitu bagaimana kita mengolah transkrip dari FGD, Focus Group Discussion, dengan menggunakan MaxQDA. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyiapkan transkripnya dulu, seperti ini. Ya, jadi ini adalah transkrip FGD. Perhatikan bahwa MaxQDA itu akan mengolah data focus group discussion kalau ada format seperti ini. Jadi siapa yang bicara kemudian diikuti oleh tanda titik dua atau colon dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ini akan dibaca oleh MaxQDA sebagai satu sumber. Jadi cukup mudah melakukannya, yaitu setiap orang atau nama yang bicara kemudian diikuti oleh tanda titik dua seperti ini. Jadi ini adalah wawancaranya titik dua, ini adalah saudara Ari titik dua, saudara Budi titik dua, saudara Ari lagi titik dua, dan sebagainya. Ya, jadi ingat bahwa untuk supaya bisa dibaca oleh MaxQDA maka formatnya harus seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuka MaxQDA-nya. Nah, ini adalah halaman pertama dari MaxQDA, tampilan depannya. Seperti biasa, kita diminta untuk memberikan nama proyeknya. Jadi, saya beri nama proyek FGD-1. Oke. Saya save. Nah, kemudian yang kita klik berikutnya adalah Focus Group Transcripts. Kita klik di sini, kemudian Transcripts without timestamps. Karena tadi transkrip yang saya buat itu tidak ada tanda waktunya, ya kan? Kalau ada tanda waktunya ya kita pilih yang transcripts with timestamps. Tapi kalau kita kebetulan tidak sempat menunjukkan tanda waktunya, maka kita pilih yang transcripts without timestamps. Ini kita klik, kemudian masuk pada, kita pilih filenya, yaitu ini. Nah, jadi dia sudah dibaca oleh MaxQDA dengan benar. Jadi ini ada langsung kelihatan
siapa saja yang berbicara di focus group discussion itu. Ini ada pewawancaranya, dia punya 22 kali kesempatan berbicara. Kemudian ada saudara Ari sebagai responden yang pertama, dia ngomong 19 kali, Budi 9 kali, Wawan 7 kali, Yosa 7 kali, dan Ami 4 kali. Oke, nah ini sudah siap kita olah. Kemudian yang berikutnya kita harus membuat variabel. Jadi dari sini kita akan mengklik sebelah kanan, kemudian klik focus group speakers. Nah, kemudian di sini ada tanda ini, kita klik new variable. Nah, kemudian kita akan mengisikan variabelnya. Jadi variabelnya adalah keterangan tambahan dari setiap responden. Jadi ketika FGD jangan lupa untuk melengkapi atau mendapatkan data yang lebih lengkap tentang setiap responden. Jenis kelaminnya apa, usianya berapa, jabatan atau profesinya apa, statusnya apa, apakah mahasiswa atau dosen atau karyawan atau manajer dan sebagainya. Ya. Jadi kita isi di sini dengan seksnya, jenis kelamin. Ya. Kemudian tipenya adalah tipe teks. Kita akan mengatakan P kalau itu pria dan W kalau itu wanita. Di sini yang wanita adalah Yosa dan Ami. Ya, lainnya adalah pria. Oke, kita klik oke. Kemudian kita buat lagi variabel yang lain, yaitu profesi. Tipenya teks. Di sini selain teks juga ada integer, bilangan, desimal, waktu, dan boolean. Tapi yang kita pilih adalah teks. Kalau inputnya itu berupa angka, maka kita akan memilih integer. Ya. Oke, teks. Kita klik OK. Nah, sekarang kita harus mengisikan variabel-variabel tadi. Nah, di sini sudah ada. Kalau kita klik yang ini ada kolom yang siap kita isi. Jadi untuk pewawancaranya kebetulan pria, ya profesi peneliti. Ari adalah seorang pria, karyawan. Budi juga seorang pria, wira swasta, wirausaha. Wawan juga seorang pria, katakanlah dia sebagai seorang dosen. Yosa adalah seorang wanita, ibu rumah tangga. Ami adalah seorang wanita, dia seorang karyawati atau karyawan, oke ya. Jadi inilah variabel yang bisa kita tambahkan untuk setiap responden di sini, setiap peserta FGD. Jenis kelaminnya sudah ada dan profesinya. Oke, kita bisa melihat statistiknya atau grafiknya seperti ini. Ya. Jadi itu adalah variabel. Ya. Kemudian kita akan kembali ke halaman pertama. Nah, sekarang kita bisa mengkodekan apapun yang kita jumpai di sini. Ya. Ya, seperti biasa kita akan membuat open coding, kode yang pertama. Ya, anggap saja ini kode yang pertama, ini dari Ari tentang durasi video. Ya, jadi ingat ya, kalau mengkodekan itu seperti ini, kita klik new code, durasi. Klik OK. Nah, kemudian ini kita tarik ke
kode yang sudah terbentuk durasi, ya. Kemudian misalnya kita ingin apa lagi? Teknik bercerita. Ini kebetulan tentang storytelling ya. Jadi ini tentang teknik bercerita. Kita klik lagi new code teknik cerita. Oke. Ini kita masukkan ke teknik cerita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa meneruskan, kita bisa membuat banyak sekali code dari sana. Nanti hasilnya ini akan banyak sekali ya. Akan banyak sekali kode yang bisa kita tampilkan di sini, tergantung pada kejelian Anda untuk menelusuri transkrip ini, kemudian menemukan segmen-segmen yang bisa dikodekan. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa membuat seperti ini. Jadi kalau kita klik di sini ada activate by. Nah, ini ada pilihan activate focus group speakers by variables. Sekarang kita ingin melihat masing-masing variabel yang tadi sudah kita tentukan itu punya kontribusi atau segmen seperti apa. Jadi misalnya seks, kita ingin melihat para pria itu di sini. Ini kita klik dulu, kemudian di sini P yang artinya pria, ya. Ini equal yang artinya sama dengan P, ya. Kita ingin melihat para pria dulu, maka kita klik activate. Nah, maka sekarang semua yang berjenis kelamin pria itu diactivate oleh MaxQDA. Ya. Jadi kita bisa melihat masing-masing jawabannya seperti ini. Ya. Jadi kita bisa melihat jawaban dari para pria ini, misalnya Ari. Nah, ini adalah dari Ari semuanya. Kalau kita klik salah satu, maka kita akan melihat jawabannya. Karena dia bicara cukup banyak, maka ya banyak juga yang bisa dibaca dari Ari ya. Ini tulisannya Ari ya. Oke. Misalnya kita ingin lihat Wawan, ya kita tinggal klik. Nah, ini adalah jawaban-jawaban dari Wawan. Oke, ini namanya Wawan. Kemudian ini adalah jawabannya. Ya. Jadi kita hanya ingin melihat jawaban dari variabel tertentu saja, yaitu para pria. Oke. Ya, jadi seperti itulah cara kita mengolah transkrip dari focus group discussion menggunakan MaxQDA. Kalau Anda bisa memulai langkah ini, maka banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan pada sebuah transkrip FGD. Dan itu akan memperkaya hasil analisis Anda. Nah, kiranya tips ini bisa membantu. Sampai jumpa di episode saya yang mendatang.